Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memutuskan untuk melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo yang adalah kepala rumah tangga di kediaman mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah klinik di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan kondisi mulut yang berbusa. Apapun nanti hasil yang diperoleh dari kegiatan ekshumasi ini, tentunya kami juga akan informasikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Berikan kami kesempatan untuk berupaya dan berbuat semaksimal mungkin sehingga pihak keluarga dan publik juga memperoleh kepastian. Penyebab kematian Karungga, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung ini masih belum diketahui. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kematian Sutrimo dan memeriksa sejumlah saksi. Sutrimo tewas pada 23 Juli 2026 lalu. Ia sempat dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sutrimo dinyatakan sudah meninggal ketika tiba di rumah sakit. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak rumah sakit, Sutrimo tiba diantarkan oleh 3-4 orang. Salah satu pengantar diketahui bernama Febrio Adiono yang mengaku sebagai kerabat dan mendaftarkan diri sebagai penanggung jawab. Awalnya pihak keluarga di Kabupaten Banyumas tidak mencurigai kematian Sutrimo yang pulang dalam kondisi sudah dikafani. Namun barang-barang pribadi milik Sutrimo yang tidak kunjung dikembalikan, ditambah berbagai pemberitaan mengenai kondisi Sutrimo ketika ditemukan, menjadi tanda tanya besar bagi pihak keluarga. Mengapa informasi ini tidak mereka dapatkan ketika jenazah dipulangkan? Karena di keterangan surat itu bukan dari surat, dari yang nganter itu katanya penyakit gula. Emang saudara Trimo itu punya penyakit gula, makanya saya percaya gitu. Tapi sebenarnya lihat tapi cuma mukanya. Di Jakarta itu kerja berapa lama Pak di tempatnya Pak Febri itu Pak? Itu tadinya kan di proyek, terus habis proyek direkrut sama Pak Febrian ke jadi istilahnya kayak tukang kebun gitulah. Oh. Tapi kurang lebih dari 2008. Oh, cukup lama ya Pak ya? Ya masih bujangan berarti? Iya, masih bujangan. Isu simpang siur yang muncul dari berbagai pemberitaan membuat keluarga memutuskan untuk melaporkan kematian Sutrimo kepada kepolisian. Kuasa hukum keluarga Sutrimo menyatakan walaupun keluarga sudah ikhlas, mereka tetap ingin mengetahui secara pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Sutrimo. Di berita ya, karena kalau keluarga taunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya. Tidak ada kejanggalan karena sudah bersih. Gitu kan. Pada saat tahu-tahu kan karena dari berita. Karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Itu saja. Keluarga tidak punya siapa terlapornya dan lain-lain, diserahkan semuanya kepada penyidik. Dalam sebuah kesempatan, penasihat Kapolri bidang hukum Arianto Sutadi ikut menyoroti kasus kematian kepala rumah tangga Febri Adriansyah ini. Arianto menduga Sutrimo adalah saksi kunci dalam kasus yang menjerat majikannya. Arianto menilai ada upaya penghilangan jejak-jejak dari kematian Sutrimo. Pak Trimo ini adalah kepala rumah tangga yang kabarnya sudah puluhan tahun di situ. Dan kemudian kebetulan ketemunya uang-uang itu kan di salah satu rumah yang dimiliki oleh Pak Jampitsus. Otomatis patut diduga ya bahwa kepala rumah tangga itu pasti mengetahui lah itu, kurang lebih ya mengetahui ketika menyimpan atau apa. Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara kematian misterius Sutrimo ke tahap penyidikan. 24 orang sudah diperiksa sebagai saksi guna mendalami dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana yang terjadi pada Sutrimo. Dari hasil
penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrim Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Sosok nama Fedrio Adiono kini menjadi sorotan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan, verifikasi terkait latar belakang dan dugaan keterlibatan Febrio masih terus berjalan. Di lain kesempatan, Kapus Penkum Kejaksaan Anang Supriyatna mengonfirmasi Febrio pernah bekerja sebagai staf ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan Febrio kini masih bekerja di Kejaksaan Agung sebagai staf administrasi. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. DC-nya bukan Pak itu? Stafnya ya? Stafnya Pak Oke. FA. Iya. Masih bekerja kah Pak Febrio itu di kejaksaan sekarang? Masih. Ya. Tugasnya sekarang sudah tidak DC, sekarang apa Pak? Ya staf biasa. Staf biasa. Mendampingi siapa mungkin Pak? Enggak, dia administrasi biasa aja. Kematian Sutrimo bukan saja menyesakkan bagi sanak keluarganya di kampung halaman, tetapi juga menyisakan tanya besar di benak publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah penyebab pasti tewasnya Sutrimo? Apakah kematian Sutrimo berkaitan dengan kasus besar yang menyeret nama Febri Adriansyah? Inilah kontroversi selengkapnya, Sutrimo dan misteri rumah Febri. Dan pemirsa sudah hadir bersama kami di studio. Di sebelah kanan saya ada Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim dan mantan Wakil Ketua PPATK. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa. Kemudian juga ada Bang Pitra Romadoni Nasution, pengacara Kongres Pemuda Indonesia. Selamat malam. Malam Mbak. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Febri Diansyah, pengacara Febri Adriansyah, atau kita sebut Pak F aja ya, supaya tidak tertukar nih sesama Febri. Nah, kemudian juga ada Pak Jan Marinka, Jamintel Kejagung periode 2017 hingga 2020. Serta ada Ibu Aan Rohaini, pengacara keluarga almarhum Sutrimo yang bergabung via Zoom. Dan saya akan mulai ke Bang Pitra dulu. Bang Pitra, Anda ini kan bersuara nyaring soal rentetan kejanggalan kematian dari almarhum Sutrimo. Rentetan kejanggalan yang menurut Anda janggal itu apa saja? Yang pertama kita melihat dari sudut pandang kriminologi. Dari disiplin ilmu kita masuknya dari sana. Karena sesuatu hal yang janggal tentu harus didalami dan diungkap. Apakah penyebab kematiannya itu wajar atau tidak wajar. Maka dari itu rekan-rekan aktivis HAM dari Kongres Pemuda Indonesia kemarin membuat laporan polisi dalam artian untuk membuka tabir ini. Agar tidak ada spekulasi di tengah-tengah masyarakat apakah ini dibunuh atau tidak, diracun atau hal sebagaimana. Tentunya dengan laporan polisi ini akan menjadi pengungkapan secara hukum. Dan tentunya kita juga mendukung langkah yang dilakukan oleh keluarga Sutrimo untuk membuat laporan polisi di Polres Banyumas. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami dari petisi ahli ya, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia terkait dengan peristiwa tersebut. Yang hari ini juga kami belum bisa menyimpulkan kematian yang bersangkutan itu apakah wajar atau tidak wajar. Tapi yang jelas itu apa? Ya, janggalnya itu yang pertama dari segi peristiwa dan kronologi yang bersangkutan itu meninggal dunia. Yang pertama kita lihat bahwasanya yang bersangkutan ini kan telah pulang ke Desa Ulahar, Kabupaten Banyumas. Nah, dan dia berdasarkan informasi yang telah tersebar di tengah masyarakat, dia bercerita dan curhat kepada kerabatnya terkait dengan kondisi yang dialami oleh FA. Pimpinannya banyak masalah dan hal lainnya. Dari peristiwa tersebut kita mengambil bahwasanya ada suatu problem ataupun permasalahan yang ia curahkan kepada kerabatnya di kampung halaman, sehingga ini harus didalami. Kenapa sampai ia curhat kepada para kerabatnya. Dan selang beberapa hari kemudian almarhum Sutrimo ini dipanggil lagi untuk balik ke Jakarta. Siapa yang memanggil? Nah, ini kita tidak tahu dan ini harus didalami lebih lanjut. Nah, dan dipanggil ini kita lihat ada perlakuan khusus dan keistimewaan ketika ia berangkat ke Jakarta. Seperti informasi yang beredar, dia diberikan uang 5 juta. Saya kira kalau memang tidak ada perlakuan khusus, kita juga
nggak mungkin bertanya-tanya kenapa dan mengapa, kan begitu. Sampai itu diberi uang 5 juta. Terus informasinya juga ada yang mengawal 2 orang sampai berangkat ke Jakarta. Ya saya kira kalau memang hal yang biasa, yang lumrah, berangkat silakan berangkat saja sendirian ataupun naik kereta api dan armada lainnya. Dikawal ini dianggap tidak wajar ya, itu oleh saya pihak kira sangat keluarga. spesial sekali, begitu istimewa sampai dikawal kan begitu. Nah kemudian berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga pada tanggal 23 Juli 23 Juli ya 2026 itu pada pukul 3:18 WIB 18 WIB ya, yang bersangkutan itu masih mengirim percakapan WhatsApp berupa gambar ayam dengan lalapannya ya, gitu, ayam goreng dengan lalapannya kepada pihak keluarga. Artinya di jam 3:18 WIB itu masih ada percakapan dengan keluarga. Dan keluarga sampaikan tanggal 19 sampai tanggal 23 Juli itu ya bersangkutan sehat-sehat aja, nggak ada problem, nggak ada masalah. Nah, kemudian di jam 4, kalau nggak salah di jam 4 pagi itu juga yang bersangkutan foto sedang berada di depan rumah FA. Ya kita nggak tahu mau jaga atau apa, kita nggak tahu itu. Nah, dan di jam 6-nya itu ada balasan WA daripada saudaranya Sutrimo ini, katanya mengirim foto ponakannya lah kan gitu. Nah di jam 8 tiba-tiba ada telepon masuk, yang menelepon itu bukan Sutrimo, jadi tapi mengirim sudah orang foto lain. itu hanya jelang 3 jam gitu ya? Iya, hanya jeda 3 jam. Jadi kita ingin mendalami dalam 3 jam ini kenapa bisa secepat itu, padahal dia masih interaksi dengan keluarga. Nah kemudian ketika almarhum ini dibawa ke Rumah Sakit Taman Puring ya Muhammadiyah, berdasarkan kronologis yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu, yang menjadi janggal itu ketika mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Itu versi yang dibuat dari surat kronologi itu, ya, yang dibuat oleh saudara FA katanya, gitu. Maka dari itu, kenapa ini tidak disampaikan kepada pihak keluarga kalau memang kematian almarhum Sutrimo ini mengeluarkan busa dari mulut dan hidungnya? Nah, dan kenapa juga ketika dokter Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah itu menyarankan otopsi, tidak dilakukan otopsi pada hari itu, sehingga hal-hal itu yang perlu dialami. Kemudian pada waktu pengembalian jenazah ini ingin dibawa kepada keluarga, itu juga sangat mendadak sekali untuk dikuburkan. Kenapa tidak harus menunggu pagi hari atau siang untuk didatangi oleh pihak keluarga? Gitu. Banyak kejanggalan yang tadi disampaikan oleh Bang Pitra begitu ya, tapi kita harus konfirmasi ke pihak keluarga bagaimana sebetulnya versi dari pihak keluarga. Ini ada Bu Aan, yaitu kuasa hukum dari pihak keluarga. Bu Aan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Bu Aan, tadi disampaikan oleh Bang Pitra ada rentetan kejanggalan begitu yang disampaikan, bahwa kronologinya singkatnya tadi ada jam 5 pagi mengirimkan pesan kepada pihak keluarga, kemudian tidak ada tanda-tanda sakit. Nah, bagaimana sebetulnya versi dari pihak keluarga, Bu Aan? Jam 3 ya tadi, jam 3.18. Saya tidak perlu mengulang apa yang disampaikan oleh Bang Pitra. Tadi betul bahwa fakta-fakta itu memang yang sudah dituangkan juga di dalam BAP. Dan itu semuanya dapat dipertanggungjawabkan karena memang berdasarkan fakta-fakta yang memang kita miliki dari HP-nya adiknya almarhum Sutrimo ya. Jadi memang betul, jadi kalau yang beredar misalnya Bung Febri menyampaikan bahwa Sutrimo ini selama ini sedang sakit begitu yang menahun, faktanya memang Sutrimo ini kebetulan orang yang takut ke dokter. Jadi dia pernah ketahuan gula saja itu pasca COVID itu memang pernah ada bisul, lalu bolong dan dioperasi. Dikatakan sama dokter bahwa dia kena gula. Dia sendiri bukan orang yang rutin ke dokter begitu kan, lalu tidak konsumsi obat gula juga dan lain-lain gitu kan. Ditambah memang berdasarkan bukti percakapan yang masih ada, dan kalau sekarang lainnya sedang dipulihkan, tapi yang masih ada yang bisa dibaca dari tanggal 19 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 di hari kematiannya, memang almarhum Sutrimo ini tugasnya adalah menjaga rumah Pak Febri. Kenapa? Karena dari tanggal 19 ada percakapan sedang di Radio Dalam nomor 15. Oke, bukan yang di Sentul ya? Iya, jadi Radio Dalam di
radio dalam ya. Yang Seluruh rumahnya atau yang hanya di radio dalam saja, Bu Aan? Di radio dalam. Oke. Karena itu konsisten dari tanggal 19 ngirim fotonya sama. Jadi dia selalu ngirim pas di depan, lalu ditanya sama Soim, adik iparnya. Lagi apa sih Kang? Lagi pengamanan 15 orang. Jadi lagi jaka rumah sing viral. Terus ditanya rumah mana? Rumah utama. Karena memang Soim pernah ke sana pada saat pembangunan gitu kan. Jadi dia pasti benar di situ. Oh di sana banyak wartawan apa? Enggak, Bu, ada intel sama wartawan. Yang jaga itu 15, salah satunya adalah Sutrimo. Dan itu konsisten dari tanggal 19 itu dia jaga. Sampai terakhir ya di tanggal 23 Juli 2026. Jadi tidak ada satupun yang mengatakan dia sedang sakit, mengeluh sakit atau apapun. Kita kan sebenarnya media tuh tahu sakit keluhan karena mungkin formulir kronologis itu sudah menyebar, itu versinya Febrio ya. Yang di dalam itu segala macam bahwa dia mengeluh sakit dan lain-lain itu versinya Febrio, tapi fakta bahwa dari keluarga tidak pernah ada keluhan apapun dari almarhum Sutrimo sebelum tiba-tiba jam 8 di tanggal 23 Juli 2006 dinyatakan sudah meninggal dunia begitu. Tapi terkait pengawalan Itu tadi sih, Mbak. ke Jakarta, Bu Aan, siapa yang sebetulnya menginstruksikan untuk segera kembali ke Jakarta dan dikawal oleh siapa? Yang tadi dikatakan 2 orang. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Kontroversi. Kembali di Kontroversi, saya langsung ke Bu Aan lagi melanjutkan yang tadi Bu Aan. Jadi siapa yang memerintahkan almarhum Sutrimo untuk kembali ke Jakarta, bahkan ada yang membawanya 2 orang langsung ke Jakarta, ini siapa? Jadi ini berdasarkan keterangan saksi ya, keterangan saksi 2 orang itu sama-sama memberikan keterangan dan ini pun adalah keterangan dari almarhum Sutrimo gitu kan. Almarhum Sutrimo waktu itu tanggal 15, hari Rebo ya, tanggal 15 Juli 2026 itu sedang di rumah. Tiba-tiba jam 2 Pak Febri yang telepon. Pak Febri telepon, kalau menurut ceritanya Sutrimo, Pak Febri ngomong, Bapak lagi ada masalah, kamu malah pergi. Kamu pulanglah, Bapak mau cerita ke siapa. Itu kalimat yang persis disampaikan oleh almarhum Sutrimo. Nah, itu jam 2 siang. Dia bilang, menurut keterangannya Sutrimo yang didengar oleh 2 orang saksi ini mengatakan bahwa kamu sekarang ke stasiun, sudah dibelikan tiket untuk kereta kalau tidak salah ya Saunggalih, karena memang itu berhentinya di Pasar Senen. Belakangan ketahuan ya, artinya dia harus ke stasiun sekarang juga. Sudah dibelikan tiket dan sudah ada 2 orang yang akan pergi bersama atau apa begitu, tapi dari Cilacap, katanya orang Cilacap. Kita nggak pernah tahu tentang 2 orang itu karena Soim yang mengantar pun tidak sampai ke dalam. Tapi kalimat itu bahwa sudah dibelikan tiket juga ditunggu oleh 2 orang di stasiun, itu memang disampaikan dan didengar juga oleh Anis dan juga Soim begitu kan. Nah, pada saat itu karena Sutrimo itu waktu pulang kurang lebih tanggal 10 Juli itu nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa. Dan memang tanpa pamit ke Pak Febri katanya. Ini berdasarkan keterangan saksi ya. Nah, jadi pada saat itu dia bilang, Pak, saya nggak punya duit, mau ke stasiunnya aja nggak punya duit gitu kan. Lalu dibilang saya transfer 5 juta. Nah, saat itu juga Anis pinjam ke tetangga 250. Setelah di stasiun, Anis setelah pulang Anis ditransfer 750, yang 250 untuk ganti ongkos ke stasiun, yang 500 untuk Anis. Itu jadi dan memang belakangan sih diketahui bahwa ada urgensi apa sehingga harus segera berangkat? Disampaikan ada urgensi apa? Oh, tidak tahu, sama sekali keluarga tidak tahu. Tapi memang kalimat itu keluar dari almarhum Sutrimo. Bisa ketahuan itu kan memang kalau misalnya dilihat dari HP ya. Tapi kan memang kita sampai detik ini juga tidak tahu HP-nya. Prinsipnya memang yang meminta pulang adalah Pak Febri. Sudah disediakan tiket, sudah ditunggu orang, dan saat itu karena ngomong nggak punya duit, dikasih duit. Pokoknya cepet. Kenapa? Jadi jam 2 ditelepon, jam setengah 3. Sutrimo tanpa bawa apapun langsung ke stasiun. Itu. Febri Adriansyah ya, Bu Aan? Saya pastikan lagi. FA. Oke. Nah, karena saya harus bertanya kepada Febri Diansyah nih pengacaranya.
Jadi Mas Febri, komentar Anda terkait tadi yang dikatakan oleh Bu Aan bahwa ada perintah untuk segera kerja ke Jakarta, padahal posisi dari almarhum Soetrimo saat itu ada di Banyumas. Apa urgensi yang tadi disampaikan oleh Bu Aan walaupun pihak keluarga tidak mengetahuinya? Menurut Anda apakah memang informasi yang disampaikan oleh Pak FA memang ada permintaan untuk almarhum Soetrimo segera kembali ke Jakarta? Pertama yang mungkin perlu saya sampaikan ya, karena ini titipan dari Pak FA dan keluarga. Sebenarnya kan saya kuasa hukum di perkara pokok ya, tapi ada titipan yang disampaikan, yang diminta untuk saya sampaikan adalah satu ucapan bela sungkawa dari Pak FA dan keluarga terkait dengan meninggalnya almarhum Soetrimo. Dan tentu saja begitu keluarga mengetahui almarhum meninggal dunia, itu karena sudah berinteraksi cukup lama ya. Sejak tahun berapa? Saya belum dapat informasi lebih lengkap, tapi interaksi itu sudah dilakukan cukup lama, maka ada kesedihan dari pihak keluarga begitu mengetahui hal tersebut. Karena hubungannya dekat gitu ya? Dan kalau kita lihat peristiwanya itu tanggal 23, itu kan sedang hektik-hektiknya sebelum H-1 pemeriksaan gitu ya. Saya pun ada di rumah di radio itu pada tanggal 23 itu, ketemu langsung dengan Pak FA pada saat itu karena besok kan rencana pemeriksaan gitu kan. Dan kami diskusi substansi hukumnya pada saat itu. Nah, tapi saya nggak tahu persis ya apa peristiwa yang betul-betul terjadi, itu tentu sepenuhnya domain dari penegak hukum. Tapi ada beberapa informasi yang selaras yang saya dengar dari keluarga Pak FA, pertama dan juga dari Mbak Aan tadi terkait dengan, karena sudah disampaikan oleh kuasa hukum keluarga, jadi tidak apa-apa kami perjelas begitu, karena sama nih informasinya. Jadi Pak almarhum ini memang pernah dibawa berobat begitu, dan ada luka yang sulit sembuh begitu ya di bagian punggung, dan dokter menyebutnya kalau istilah kita kan gula atau diabetes, dan itu memang sudah terjadi cukup lama, bertahun-tahun sebelumnya. Itu pihak keluarga Pak FA juga menyampaikan demikian, dan saya kira sinkron dengan apa yang disampaikan tadi. Dan Pak FA juga bilang begini, bahwa kita tunggu proses hukum ini, dan proses ekshumasi ini kan sebenarnya sebuah step yang tentu saja ini yang perlu kita tunggu hasilnya. Kami menyimak ketika pihak Polda dengan dokter yang sebelum ekshumasi mengatakan bahwa nanti dari hasil ekshumasi ini akan bisa ditentukan apakah meninggalnya itu natural atau dalam bahasa sederhana kita wajar atau tidak wajar, mungkin seperti itu. Artinya apa? Hasil inilah yang secara objektif, secara scientific investigation begitu, kalau di Polri kan sering dibilang demikian, yang kemudian bisa membuat kita satu tahap berikutnya menyimpulkan apakah peristiwa kematian itu peristiwa yang wajar atau tidak wajar. Sehingga benar tadi kalau dikatakan sekarang belum bisa disimpulkan, maka memang kita harus menunggu proses hukum tersebut. Sebelum ke ekshumasi, Mas Febri. Yang kedua, masih karena ini poin yang paling utama saya pikir. Yang kedua adalah pihak dokter tadi siang di konferensi pers kita sudah mendapatkan sebagian hasil dari ekshumasi itu, bahwa tidak ada bukti kekerasan secara fisik. Nah, itu kan secara resmi fakta yang disampaikan oleh pihak dokter. Kita kan nggak bisa menilai ya, lawyer tidak mungkin bisa menilai soal hal-hal seperti itu, dan apalagi awam gitu ya. Sehingga bagi kami adalah poin utamanya proses hukum yang harus kita hormati di sini, agar kemudian isunya tidak, karena isu kan bisa berkembang kemana-mana nih. Betul, supaya tidak menjadi isu, Mas Febri. Mohon dijawab tadi pertanyaan saya, bahwa ada instruksi yang tadi disampaikan oleh Bu Aan oleh Pak FA untuk almarhum Soetrimo ke Jakarta. Betulkah ada instruksi itu? Saya pikir sudah saya jawab tadi ya, bahwa saya belum mendapatkan informasi terkait dengan hal itu.
Yang bisa saya sampaikan adalah apa yang saya dengar dari Pak FA dan pihak keluarga, dan harapan kita memang agar semuanya bisa clear saat ini. Tapi saya ingin sampaikan satu hal lagi. Tadi juga disinggung terkait dengan menjaga rumah utama. Kita tidak bisa simpulkan itu benar atau tidak benar ya, karena investigasinya sedang jalan, yang radio dalam. Tapi ada beberapa lokasi yang perlu dipilah nih. Satu, tadi kan disebut ya, ditanya rumah di Sentul, di rumah Sentul itulah, itu rumah yang sudah tidak dihuni sejak lama, sejak 2008 kalau di BAP. Dituangkan, digeledah dan ditemukan sejumlah barang bukti ya, emas dan uang tersebut. Itu sangat berbeda dengan rumah yang di radio atau di Kebayoran Baru. Sudah digeledah juga sebenarnya oleh penyidik di Kejaksaan Agung yang ditemukan sejumlah dokumen-dokumen. Dan satu hal lagi yang juga penting adalah jarak antara rumah tersebut. Jadi di rumah itu kalau teman-teman media cek, di rumah itu ada satu tempat di seberang jalannya, satu tempat ngumpul. Memang di sanalah sejumlah katakanlah ada warga di sana nyampur, ada yang jagain rumah, ada orang yang datang berkumpul bercerita bersama di sana, dan itu bisa dilihat sebenarnya. Mungkin itu yang dimaksud oleh almarhum gitu. Baik, saya ingin kemudian ke Pak Susno terkait sulitkah sebetulnya untuk memisahkan kasus kematian dari almarhum Sutrimo ini dengan dugaan pembunuhan berencana. Kita simak dulu pernyataan dari Kompolnas Hoirul Anam berikut ini. Ya, dengan naiknya status ya dari penyelidikan menjadi penyidik, itu artinya memang ada dugaan awal yang kuat ya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pidana. Oleh karenanya pendekatan scientific criminal investigation jadi sangat penting untuk menunjukkan apakah ini dibunuh ataukah mati dengan wajar, apakah ini pembunuhan berencana ataukah yang lain. Baik, Pak Susno. Ya, pembunuhan atau pembunuhan berencana gitu ya. Itu kan pasal yang disangkakan sesuai dengan laporan polisi di Banyumas. Dan itulah yang digunakan sebagai dasar oleh penyidik ditambah dengan keterangan-keterangan yang sudah didapat oleh penyidik Polda Metro untuk meningkatkan menjadi penyidikan. Timbul pertanyaan, mengapa ini menjadi penyidikan, kok belum ada tersangka? Itu hal yang biasa. Karena apa? Penyidik sudah tidak lagi melakukan penyelidikan tertutup, dia sudah melakukan upaya paksa, sudah pro justisia. Contohnya saja, melakukan ekshumasi. Ekshumasi itu tindakan upaya paksa. Dan juga otopsi, itu upaya paksa. Dan harus pada posisi perkara ini penanganannya penyidikan. Nah, tapi tersangkanya belum ada gitu. Nah, pasal yang digunakan itu, jangan kita berasumsi bahwa ini sudah pasti pembunuhan, sudah pasti kalau tidak pembunuhan biasa, ini pembunuhan berencana. Sehingga nanti kelak harus ada tersangka, tidak. Harus ada hasil daripada otopsi. Hasil otopsi itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk menentukan apakah ini meninggalnya itu wajar, bahasa awam, atau tidak wajar. Kalau tidak wajar, apakah ini karena sesuatu sebab luar atau dalam? Ternyata luar sudah dijawab tadi Pak Febri dan jelaskan tidak ada luka segala macam. Berarti kemungkinan dari dalam. Nah, karena dari dalam itu ya dokter lah yang bisa menentukan apakah karena penyakit ya, belum tentu nih meninggal ini karena racun ya atau karena diracuni. Bisa saja karena penyakit akut kemudian pada saat itu kambuh dia meninggal. Hanya dokter yang bisa jawab itu, kita nggak bisa. Yang kedua, atau karena sesuatu zat gitu, racun yang kadarnya membahayakan. Maka hasil toksikologi menjadi penting gitu Pak Susno. Semua penting semua dan inilah yang akan menentukan, dan kita pun sebagai masyarakat harus siap-siap menerima. Artinya keberhasilan ini mengungkap ya, pengertian ungkap itu bukan berarti bahwa ada kejahatan. Tidak ada kejahatan pun itu terungkap namanya. Ya, mengungkap faktanya. Saya kemudian ke Pak Jan, dari dua kasus yang berbeda ini begitu ya, antara kasus dugaan korupsi yang menjerat Pak FA dan juga kasus kematian Karungga almarhum Sutrimo. Bagaimana kemudian penyidik itu memisahkan dua peristiwa dalam perkara yang menjadi perhatian publik? Tapi dijawab nanti, usai jeda, tetap bersama kami.
kembali di kontroversi. Pak Jan, jadi dari dua kasus yang berbeda antara kasus Febri Adriansyah, kasus dugaan korupsinya, tetapi juga kematian dari almarhum Sutrimo, bagaimana penyidik itu bisa memisahkan dua kasus ini? Ya, tentu kembali kita sampaikan bahwa kita sampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, dan tentu juga kita harus menghormati hak-hak hukum baik dari teman-teman di Pitra, koalisi koalisinya, kemudian juga terhadap yang dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa proses laporan masyarakat telah diterima dan kemudian kepolisian sudah menyatakan ini sebagai penyidikan. Nah, ini harus kita bisa memisahkan. Apa yang terjadi dilakukan oleh kejaksaan adalah perkara yang disebut pidana khusus, sedangkan yang ditangani oleh pihak kepolisian ini adalah pidana umum. Ini adalah suatu proses penyidikan, namun berbeda ya instrumennya dan berbeda tujuannya. Pasal-pasal yang disangkakan pun menjadi acuan dari kita bersama. Tentunya kita harus memberikan penghormatan, memberikan apresiasi, memberikan dukungan bahwa penyidikan ini tetap berjalan, karena memang kalau dilakukan oleh kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana umum, ini juga sudah overlap katakanlah, bukan menjadi tugasnya. Tetapi yang dilakukan oleh saat ini dilakukan oleh penyidik seperti dikatakan Pak Susno tadi, bahwa kenapa laporan pengaduan diterima, kemudian dilakukan penyidikan, memang ada upaya-upaya hukum yang harus dilakukan, karena itu ketentuannya memang sudah dalam tahap penyidikan. Nah, ini masyarakat harus melihat bahwa ini berjalan secara paralel. Artinya, apakah memang dia berkait dalam proses pemeriksaan atau memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyidik dalam konteks TPPU-nya. Nah, ternyata memang kita melihat ini belum ke arah sana. Jadi artinya berikanlah kesempatan kejaksaan untuk membuktikan pidana khususnya dan kepolisian untuk membuktikan kedugaan pembunuhan atau katakanlah pembunuhan berencana yang seperti itu. Karena itu kita sama-sama mengawal. Mari kita lihat bahwa perkara-perkara ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya tidak ada upaya dari kejaksaan untuk intervensi terhadap perkara pidana umumnya, demikian juga kepolisian untuk mengintervensi penanganan perkara pidana khususnya. Karena ini sudah dalam konteks memberikan kewenangan. Karena waktu itu awalnya kita tahu perkara ini sempat dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian. Karena itu kita percayakan bahwa program ini, proses penyidikan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu fakta-fakta yang sudah terungkap tadi tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Keluarga pun sudah mengakui ada misalnya yang bersangkutan menderita sakit dan seterusnya dan seterusnya. Boleh persingkat Pak Jan? Ya, artinya ketika ini ada pengamanan yang dilakukan seperti tadi, kenapa harus ada jaksa? Ya, atau aparat kejaksaan. Karena itu ada di rumah pimpinan. Dalam strategi kita pengamanan terhadap rumah pimpinan pun harus dilakukan dan diberikan atensi. Kan kita dalam pertemuan lalu mengatakan dikawal bahkan diantar oleh mobil ambulans kejaksaan. Baik Pak Jan. Itulah artinya di situ kita melihat bahwa kita sudah berupaya untuk melakukan itu. Saya kembali ke Bu Aan. Bu Aan, bagaimana kemudian dari Anda sebagai kuasa hukum untuk mendorong pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya begitu? Apakah pihak-pihak yang mengantar, dikatakan ada beberapa pihak yang mengantar, kemudian ada dokter yang memeriksa, kemudian ada yang menjemput bahkan ke Banyumas begitu. Apakah pihak-pihak itu keluarga maupun juga kuasa hukum mendorong untuk segera diperiksa? Oh tentu kalau kami begini, pada prinsipnya begini Mbak, Mbak Zilvia, jadi gini, saya yakin di institusi manapun di kejaksaan, halo? Ya, dengan Vera di studio, silakan lanjutkan. Kedengeran ya? Ya, jadi kalau kami tentu saja kita mendorong agar penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi-saksi yang kalau
sepertinya juga ini sedang berlangsung. Namun demikian, tentu bahwa ada beberapa hal yang memang harus menunggu hasil ekshumasi. Namun demikian, kami justru berharap penegak hukum manapun mohon untuk sama-sama saling menghormati, dan juga saya yakin kok di kejaksaan juga orang baik banyak. Dimanapun orang baik banyak. Adapun terkait dengan isu-isu segala macam dan lain-lain, kita kembalinya ke fakta. Jadi pada prinsipnya kalau pihak keluarga pengen sangat menginginkan kepastian hukum. Kalau misalnya memang nanti apapun hasilnya dari ekshumasi, apakah hasil ekshumasi itu bisa menyimpulkan penyebab kematian atau tidak, tentu saja penyidik nanti yang akan mengambil keputusan apakah mau dihentikan atau tidak, atau misalnya masih meminta keterangan saksi. Kenapa? Karena memang ada fakta yang tidak bisa ditolak. Pada saat itu rumah sakit juga sudah dari Rumah Sakit Muhammadiyah betul sudah menyuruh untuk dilakukan otopsi, tapi itu tidak dilakukan. Andai otopsi itu dilakukan, kan kita bisa tahu lebih terang dari awal. Namun demikian, dengan tidak kami menduga bahwa sejak awal pengirim jenazah itu sengaja untuk menyembunyikan fakta adanya busa yang keluar dari mulut dan hidung almarhum Sutrimo, sehingga keluarga lama untuk mengambil keputusan bahwa apakah ini harus dilaporkan atau tidak. Itu saja gitu kan. Itu sangat janggal bagi kami. Terutama ini HP. Jadi kalau tidak, mohon izin, ini ada Mas Febri. Kalau memang misalnya tidak ada apa-apa, kami dari keluarga mendapat kuasa untuk mengambil HP dan barang-barang pribadi almarhum Sutrimo. Mohon dibantu Mas Febri. Baik, nanti saya tanyakan ke Mas Febri ya. Tapi Bu An, saya ingin tanya lagi soal apakah ketika pihak yang menghubungi kepada pihak keluarga bahwa almarhum Sutrimo meninggal dunia, kemudian langsung menginstruksikan untuk segera melakukan pemakaman juga di hari yang sama? Jadi gini, kalau instruksi secara verbal tidak ada, cuma didorong untuk jenazah itu sampai ke Desa Ulahar itu jam 10 malam. Dan orang Islam kan selalu punya keyakinan bahwa sebaik-baiknya jenazah itu dikuburkan di hari yang sama, secepatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, tapi kan begini, pada saat ditelepon itu kan dari jam 8 sampai jam 8.30 bisa diangkat. Yang menelpon itu adalah orang yang mengaku temannya kan, dan pakai nomor HP-nya Pak Sutrimo. Tidak menyebut nama, semua tidak menyebut nama, termasuk yang mengantar. Jadi tidak menyebut nama segala macam, lalu dari HP Pak Sutrimo disampaikan nanti orang yang ngantar jenazah nomornya ini. Nomornya mungkin sudah beredar lah di teman-teman wartawan juga. Nomornya ini gitu kan. Dan betul bahwa 12:30 dari Jakarta disampaikan bahwa 12:30 sudah jalan. Akan tetapi ternyata harusnya kan kalau 12:30 jalan jam 6.30 lah harusnya sudah sampai ke Wangon ya. Akan tetapi ternyata jam 10 baru sampai. Jam 10 udah sampai itu kan memang orang-orang sudah menunggu, kuburan sudah disiapkan dan sudah malam. Pas yang ngantar juga disuruh nunggu untuk penguburan, malah disuruh bantu antar ke kuburan pakai ambulan, itu nggak mau. Kita harus segera pulang karena kita akan tugas. Maksudnya masih bekerja besok. Jadi memang tidak ada kalau kalimat suruh dikuburkannya segera, tidak ada. Tapi dibuat kondisi sedemikian rupa sehingga jenazah itu sampai hampir tengah malam, di mana semua orang kan sudah siap dari siang untuk menguburkan jenazah, begitu Mbak. Baik, saya akan melanjutkan ke Mas Febri tadi yang disampaikan oleh Bu Aan gitu. Apakah boleh untuk memanggil barang-barang milik pribadi dari almarhum Sutrimo, termasuk juga handphone yang sejauh ini dinyatakan hilang? Itu di luar pengetahuan saya ya, dan di luar kompetensi saya untuk menjawab itu. Tapi begini, saya mencoba memahami harapan dari pihak keluarga secara kemanusiaan itu sangat wajar dan benar ya. Ketika keluarga tadi dikatakan yang dibutuhkan keluarga sebenarnya dari proses ekshumasi ini adalah betul-betul mengungkap dan memberikan titik terang, kan itu sebenarnya. Apa faktor penyebab? Ada sejumlah catatan tadi sudah disampaikan, tapi hasil ekshumasi ini diharapkan betul-betul menjadi titik terang apa penyebab kematian almarhum. Itu penting sekali bagi keluarga tadi disampaikan, dan sebenarnya juga penting bagi semua pihak menurut saya,
agar ada kejelasan tentang proses ini. Kalaupun nanti hasilnya sesuai atau tidak sesuai dengan asumsi atau spekulasi yang berkembang di publik, maka tentu patokan kita kan sederhana. Kepercayaan kita adalah pada data dan fakta yang merupakan hasil scientific investigation tadi. Jadi bagi kami yang paling utama adalah isu kemanusiaan dan juga ada harapan keluarga agar perkara ini betul-betul terang. Saya pikir begitu. Baik, itu yang disampaikan oleh Mas Febri, Bu Aan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Kontroversi, Bu Aan, karena masih ada agenda lain. Dan usai jeda saya ingin ke Bang Pitra. Bang Pitra, terkait sebetulnya seberapa penting sih informasi dari pihak-pihak yang mengantarkan, kemudian dokter yang memeriksa, termasuk juga yang menjemput dan sebagainya. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi, Bang Pitra. Jadi seberapa penting sebetulnya informasi dari pihak-pihak yang memeriksa atau dokter, kemudian yang mengantarkan ke rumah sakit dan juga yang menjemput, bahkan yang memberikan instruksi untuk segera ke Jakarta? Ya, sudah jelaskan dalam hukum pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya dengan keterangan daripada seperti yang disampaikan oleh Mbak Pera tadi, dokter yang mengantarkan dan lain-lainnya, itu harus dilakukan karena itu untuk mengungkap kebenaran material terkait dengan peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut memiliki suatu hal kematian yang wajar atau tidak. Nah, maka dari itu sesuai dengan pasal 235 KUHP yang baru, ada 8 alat bukti dalam perkara pidana. Jadi kalau ekshumasi itu menurut saya bukan akhir segalanya. Nah, ekshumasi itu salah satu bagian daripada pembuktian. Nanti akan dituangkan dalam surat keputusannya apa, kan begitu. Akan tetapi dari segi pemeriksaan saksi, ya, petunjuk, keterangan ahli dan lain-lainnya, untuk membuat terang perkara ini harus lebih didalami lagi. Artinya tidak berpatokan kepada ekshumasi. Ekshumasi itu hanya sebagai bukti pendukung. Baik, bagaimana dengan handphone yang hilang milik almarhum? Saya kira ini sangat penting sekali karena itu akan menunjukkan apakah ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut. Sehingga dengan adanya handphone, penyidik bisa melakukan metode scientific crime investigation terkait dengan elektronik untuk dilakukan profiling. Nah, kalau seumpamanya handphone tersebut tidak ada, tentu penyidik mengalami hambatan untuk melakukan profiling terhadap siapa yang menghubungi yang bersangkutan. Bisakah mengarah ke obstruction of justice? Yes, kalau seumpama ada penghilangan barang bukti itu merupakan kategori obstruction of justice, ya. Jadi permintaan keluarga saya kira harap dibantu juga Bang Febri, ya. Kalau memang ada handphone dikembalikan saja. Kalau memang tahu informasi itu, seperti katanya juga dompet belum dikembalikan, ya siapa tahu ada isi dompet tersebut ATM, jadi PPATK juga harus mendalami itu gitu loh. Siapa-siapa yang mentransfer dan hal lainnya seperti itu. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, terkait dengan dua peristiwa ini, Pak Susno, seberapa besar sih kemungkinan peran dari almarhum Sutrimo terhadap kasus yang dihadapi oleh Febri Adriansyah? Yang paling tahu adalah penyidik dari tim Kortas Tipikor, karena yang nangani perkara awal ya terkait dengan FA. Bosnya Pak Sutrimo ini. Yang kedua, sekarang ini penyidik dari Kejaksaan Agung yang melanjutkan penyidikannya. Kalau dia memang saksi penting, dia kan pasti dalam struktur perkara ini sudah tercatat di situ, sudah masuk. Dan jumlah saksi, berita acara saksi, daftar saksi oleh penyidik Kortas Tipikor sudah dikirim semua ke kejaksaan gitu. Nah, kalau dia terdaftar, misalnya sudah mendapatkan perlindungan dan sebagainya, berarti orang itu orang sangat penting. Kalau dia tidak terdaftar dan tidak pernah diperiksa jadi saksi, kita bisa tahu berarti dia tidak penting. Nah, timbul pertanyaan, kenapa dia dipanggil ke Jakarta? Kan ke Jakarta ini kan pribadi urusan dia. Orang ini kan adalah penting bagi pribadi Pak FA. Nah, sekarang tinggal sejauh mana penting pribadinya nih, apakah masuk sampai ke urusan-urusan lain atau pribadi yang kaitannya dengan apa tadi, rumah tangga gitu kan, rumah tanggaan, kebun gitu, mungkin ngurusi sopir anak sekolah dan sebagainya, yang kita tidak tahu sampai di sana.
Muncul spekulasi di publik, Mas Febri, tidak bisa dinafikan gitu ya, bahwa Karungga almarhum Soetrimo adalah saksi kunci dari kasus dugaan korupsi yang sedang dihadapi oleh Pak FA. Menurut Anda, apakah dugaan atau spekulasi ini dapat dibantahkan dengan tanpa adanya perlindungan dari LPSK? Begini, pertama perlu kami sampaikan informasi bahwa almarhum bukan Karungga. Itu beda sekali ya. Kalau Karungga ini kan kepala rumah tangga yang seolah-olah memang mengurusi semua. Tadi kita dengar secara jelas ya, Mbak Aan tadi bilang pekerjaan yang dilakukan dari komunikasi tersebut, misalnya ada untuk kebun begitu. Terus ada yang sedang duduk di bagian luar rumah bersama sejumlah orang gitu kan. Jadi itu beda sekali dengan posisi Karungga yang harus memanage semuanya. Itu perlu clear sekali. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak keluarga adalah almarhum ini memang sudah lama bekerja untuk pihak keluarga, tetapi dalam waktu-waktu terakhir sebenarnya mungkin bukan disebut pegawai ya, karena kadang-kadang bekerja membantu, kadang-kadang bekerja di tempat lain, kadang-kadang kemudian pulang ke kampung. Jadi sangat fleksibel sebenarnya posisi almarhum di sana. Jadi bukan intens yang, kalau spekulasinya kan muncul seolah-olah intens melekat pada Pak FA begitu. Itu saya kira kalau dari informasi yang kami terima tidak begitu. Yang kedua, terkait dengan saksi yang bisa menjawab adalah teman-teman penyidik di kejaksaan. Benar tadi Pak Susno clear sekali menjelaskan kalau memang almarhum adalah saksi kunci, seharusnya sejak proses penyidikan awal atau proses penyelidikan itu sudah teridentifikasi kan, karena kita tahu betul sekarang ada sejumlah saksi kan yang dilindungi di LPSK. Tapi kita kan kami nggak tahu semuanya daftar rencana saksi di tim 9 Kejaksaan Agung. Yang pasti dari 2 kali proses pemeriksaan yang dilakukan, saya mendampingi secara langsung Pak FA, tidak ada pertanyaan satupun terkait dengan peristiwa ini. Jadi sejauh ini tampaknya ini 2 peristiwa paralel yang terpisah dari fakta-fakta dan informasi yang saya ketahui sejauh ini. Tapi Polri mungkin punya proses dan data lain. Nah, itulah yang kami sangat harapkan agar spekulasi ini tidak kemudian berkembang menjadi konspirasi begitu analisisnya. Maka kita perlu setia nih ke fakta. Saya setuju tadi ketika dikatakan bukti itu kan harus lebih terang dari cahaya. Nah, biarkan kita sama-sama percayakan nih pada penyidik yang sedang bekerja. Baik, Pak Jan, jadi spekulasi bahwa almarhum Soetrimo merupakan saksi kunci terhadap kasus FA, apakah mudah untuk dimantahkan? Ya. Singkat saja. Sederhananya, kita harus memberikan kepercayaan kepada penyidik, baik penyidik pidana umum maupun pidana khusus. Mari kita melihat mengawal program ini, penyidikan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Fakta-fakta yang sudah disebutkan tadi, kalau memang dia tidak merupakan saksi kunci, tentunya tidak akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dan kejadian ini bersamaan kejadiannya. Nah, karena itu sekali lagi kita berharap masyarakat tidak terpancing untuk melihat ini secara simpati yang berlebihan sehingga mengaburkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Karena itu kita berharap mudah-mudahan melalui situasi seperti ini kita bersama-sama melihat bahwa apa hasil dari penyidikan Polri tentang temuan-temuannya bisa bermanfaat untuk meluruskan agar tidak lagi terjadi kontroversi di antara penyidikan kasus yang sebenarnya, karena kita melihat banyak tadi saksi-saksi
yang sudah dilindungi. Dan semua fakta-fakta itu tidak bisa kita pungkiri. Baik, ada Pak Jan. yang dilakukan Ya. penahanannya oleh Polda dan Baik. seterusnya, ada yang dilindungi oleh LPSK. Jadi ini sekali lagi jangan sampai mempengaruhi perkara pokoknya. Baik, terima kasih Pak Jan, kemudian juga Mas Febri, Bang Pitra, dan juga Pak Susno atas diskusinya. Dan pemirsa, pada akhirnya bukan spekulasi yang akan menentukan siapa yang benar, melainkan fakta, bukti, dan proses hukum yang harus diuji. Saya Vera Baswan, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV